Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sobat Pohon Ilmu, dalam sesi kali ini kita akan coba mengenal salah satu nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, yaitu nama Allah Al-Muhaimin. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-Muhaimin. Yang mana ini dari kata hamana yuhaiminu. Para ulama menafsirkan artinya adalah Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Apa yang Allah jaga? Apa yang Allah pelihara? Apa yang Allah awasi? Para ulama lagi-lagi menerangkan, ternyata yang Allah pelihara adalah seluruh alam semesta ini, beserta segala sesuatunya, beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu Allah jaga, Allah pelihara, Allah awasi. Mulai dari langit, bumi, ya, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya Allah jaga, Allah pelihara. Nah, kalau kita coba melihat perbandingan apa yang bisa Allah jaga, Allah pelihara, kita ambil satu contoh saja dari lembaga pegiat lingkungan Wildlife Britain. Ini yang ada di Inggris. Ternyata menurut analisa mereka memperkirakan populasi kelinci liar yang ada di Inggris itu 40 juta ekor. Dengan rincian, di Inggris itu seekor kelinci bisa melahirkan anak sampai 7 kali. Dan siap ketika melahirkan anak, sekali melahirkan itu 5 anak. Nah, maka itu berarti sama dengan dihitung-hitung dikalkulasi 1.900.000 kelinci yang lahir setiap harinya. Ya. Tiap hari 1.900.000 kelinci. Kalikan aja 30, ketemu angkanya berapa? Kalikan juga dengan 1 tahun, ketemu lagi angkanya berapa? Dan itu hanya di Inggris. Ya. Bagaimana kelinci di negara-negara lain, termasuk kelinci yang ada di negara kita tercinta Indonesia? Itu bagaimana? Nah, Sobat Pohon Ilmu, ternyata ini pun juga perlu kita bahas lebih rinci. Hari ini, menurut para ilmuwan, binatang itu nggak cuma kelinci. Ternyata menurut para ilmuwan, ada 7,7 juta spesies hewan di seluruh dunia hari ini. Kelinci hanya salah satu dari 7,7 juta. Kelinci yang tiap hari lahir 2 juta itu hanya di Inggris. Ya. Bagaimana dengan spesies-spesies hewan yang lain? Berapa jumlah mereka sebenarnya? Sehingga para aktivis lingkungan, terutama mereka yang aktif dalam kegiatan untuk peliharaan hewan, binatang peliharaan, mereka nggak bisa menghitung berapa sebenarnya jumlah hewan yang hidup hari ini di bumi. Nggak ada. Mereka nggak bisa menghitung. Kalau jumlah manusia ini bisa diperkirakan, tapi jumlah hewan mereka nggak bisa menghitung. Itu pun masih dikritik, ya. Karena 7,7 juta spesies hewan, spesiesnya ya, Sobat Pohon Ilmu, bukan jumlahnya. Karena belum tahu ini berapa jumlah totalnya. Ini dikritik, karena 7,7 juta spesies hewan yang ada, itu cuma hewan-hewan di daratan, bukan di lautan. Sehingga mereka ilmuwan lautan juga mengkritik ya. Yang dihitung itu baru hewan-hewan yang ada di daratan. Hewan yang di lautan lebih banyak lagi. Wong lautan kita 70% lebih banyak daripada daratan yang 30%. Kalau jumlah spesies hewan di daratan 7,7 juta, bagaimana jumlah spesies hewan di lautan? Lantas berapa jumlah mereka total semuanya? Wallahu alam, gak ada yang tahu sampai hari ini. Muncul pertanyaan, semua hewan itu siapa yang menjaga? Siapa yang memelihara? Siapa yang melindungi? Siapa yang mengawasi? Dialah Allah Al-Muhaimin. Sobat Pohon Ilmu, saya tambahi satu lagi pembahasan. Ahli kedokteran, ya, ini dalam
dikutip dari buku Cara Sehat Hidup Islami. Nah, ini juga memberikan keterangan kepada kita yang membuat kita takjub dan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Menurut mereka, ternyata dalam 24 jam, tubuh seorang manusia dewasa dengan bobot tubuh rata-rata itu memiliki sejumlah kesibukan. Satu orang saja manusia dalam waktu 24 jam. Apa kesibukannya? Yang pertama, jantungnya berdenyut 103.000 kali dan memompa darah sebanyak 2.400 galon. Darahnya menempuh perjalanan sepanjang 168 juta mil. Bernafasnya 23.000 kali. Dalam 24 jam, manusia dewasa 23.000 kali. Sobat Pohon Ilmu, belum pernah menghitung kan? Menghirup udara sebanyak 483 meter kubik. Dan setiap kali bernafas, oksigen akan membanjiri sekitar 300 juta ruang kecil yang ada di paru-paru, yang mana ruang kecil, 300 juta ruang kecil ini, itulah yang kita kenal dengan nama alveolus. Kenapa ini kita perlu bahas? Alveolus itulah yang diserang oleh virus COVID-19 atau virus corona itu. Ya. Artinya Allah yang berkehendak seperti ini semua. Allah yang menakdirkan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, bahkan meracuni paru-paru kita, sehingga pasien yang terkena virus corona yang parah, mereka akan susah bernafas sampai meninggal dunia. Kita kembalikan lagi, Allah Al-Muhaimin. Jangan lupakan, virus itu masuk ke dalam tubuh kita, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan kemudian bergantung kepada selain Allah. Kita tetap berikhtiar, tetap kita menggunakan masker, tetap kita jauhi kerumunan, tetap kita sering cuci tangan, tetap kita berada di rumah, tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan pernah lupakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, virus itu bisa masuk apa tidak, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Al-Muhaimin, jelas Allah lah yang menjaga, melindungi, mengawasi, memelihara semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk yaitu yang namanya manusia. Dari data-data yang ada hari ini, kita patut bersyukur sampai hari ini Allah masih menjaga kita tidak ditakdirkan terkena virus corona. Maka mudah-mudahan dengan adanya wabah ini, bukan kita semakin jauh dari Allah, bukan kita malah paranoid dengan adanya virus ini. Jangan kita terlalu berlebihan menyikapi virus ini, tetapi di sisi yang lain kita juga jangan meremehkan. Tetap bergantung kepada Allah, Allah Al-Muhaimin, Allah yang menjaga kita, tetapi tetap lakukan ikhtiar yang dianjurkan oleh para tenaga medis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi diri kita dan keluarga kita, menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit mematikan, termasuk menjauhkan kita dari virus corona, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka yang sakit, Allah segera angkat wabah ini. Terima kasih Sobat Pohon Ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.